Pernah ngerasa kayak otak mau meledak? Tugas numpuk, duit pas-pasan, dan orang tua nanya kapan lulus, tapi kamu bahkan nggak tahu kamu lagi ngapain di hidup ini. Itu namanya stres. Lebih dari 30% mahasiswa Indonesia mengalami stres berat bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Lucu ya, generasi paling teredukasi justru jadi yang paling rentan stres. Tapi kenapa saat sekolah kita nggak pernah diajarkan cara menghadapi stres? Sistem pendidikan tinggi kita sering lebih fokus pada output, bukan proses belajar. Ini bikin mahasiswa ngerasa harus selalu produktif, padahal manusia punya batas. Survei Populix pada tahun 2022 menyebutkan 66% mahasiswa merasa tekanan akademik sebagai penyebab utama stres. Di banyak kampus, mahasiswa bisa dapat lebih dari 5 deadline dalam 1 minggu. Stres kerap melanda manusia. Selain tekanan akademik, faktor penyebab stres pada mahasiswa adalah masalah finansial dan ketimpangan ekonomi. Banyak mahasiswa kuliah sambil kerja demi bayar UKT atau sekadar bertahan hidup, tapi siapa yang mikirin beban mental mereka? BPS mencatat 27,7% mahasiswa berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, dan solusi pemerintah dengan memberikan beasiswa gagal mengatasi masalah finansial dan ketimpangan ekonomi ini. Banyak beasiswa masih kurang menjangkau kebutuhan hidup dasar seperti kos, makan, dan transportasi. Selanjutnya, tekanan sosial di era digital menambah daftar penyebab stres di kalangan mahasiswa. Media sosial bikin standar hidup seakan naik level terus. Semua orang terlihat sukses, sedangkan pada umumnya mahasiswa baru mulai berproses menuju kesuksesan. Banyak konten di sosial media justru meningkatkan rasa cemas dan tidak puas pada mahasiswa, kemudian menimbulkan productivity guilt. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila, jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Sayangnya, rentannya mahasiswa terhadap gejala stres tidak didukung oleh layanan konseling di banyak kampus yang masih minim. Mahasiswa yang ingin curhat malah dianggap lemah, bukan sedang berjuang. Budaya toxic positivity membuat banyak mahasiswa menyembunyikan stres. Apa efek jangka panjangnya? Stres bukan cuma soal capek atau sedih. Kalau dibiarkan bisa berujung pada burnout, depresi, bahkan bunuh diri. WHO mencatat bunuh diri adalah penyebab kematian kedua tertinggi usia 15-29 tahun secara global, dan di Indonesia, angka mahasiswa yang mengundurkan diri karena masalah mental makin meningkat tiap tahun. Kita nggak bisa terus nyalahin mahasiswa karena nggak kuat. Yang harus kita tanya adalah, kenapa sistem pendidikan kita nggak adaptif? Kenapa kampus lebih peduli ranking daripada kesehatan mental mahasiswanya? Tulis di komentar, hal apa yang paling bikin kamu stres sebagai mahasiswa? Dan solusi apa yang menurutmu bisa bantu?